Kita hari ini belajar tentang Abraham di dalam Kejadian 13. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Kejadian 13, judul perikopnya adalah Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, dan jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Hari ini kita belajar tentang kisah Abraham, dan saya mendapatkan suatu membaca Kejadian pasal 13 ya, dari semua ayat, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18, saya mengambil sebuah atau beberapa hal penting yang bisa saya pelajari. Yang pertama adalah suatu Abram diminta oleh Tuhan melakukan misinya Tuhan, maka Tuhan memberikan Abram berkat yang berlimpah. Karena dikatakan di sana bahwa Abram menjadi sangat kaya. Dia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Bahkan orang yang mengikut dia, ya, sepupunya atau keponakannya Lot yang mengikut dia, itu juga menjadi kaya. Sehingga mereka di dalam satu tempat yang sempit, mereka tidak dapat lagi sama-sama beternak di satu tempat tersebut. Lalu Abraham mengambil inisiatif dan meminta untuk Lot pergi, untuk Lot berpisah dengan Abram. Nah, waktu Abram meminta kepada Lot untuk berpisah, di sini ada satu hal yang menarik. Kalau di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah lembah Yordan. Saudara bisa buka nanti di ayat yang ke-10. Di sana subur, di sana ada air. Dan di sana juga ada kota-kota, dan dekat dari sana ada kota yang bernama Sodom. Jadi, Lot melihat tempat itu begitu bagus, asik, ya. Tempat basah katanya. Kalau misalnya kita tanya seorang, kalau dulu ya pejabat pemerintah dibilang, ditempatkan di mana? Oh, itu tempatnya basah. Berarti di situ subur, kira-kira seperti itu. Demikian juga Lot, dia memilih tempat yang baik. Dia memilih tempat yang menurut pemikiran dia baik. Dan yang menarik adalah bahwa walaupun seperti itu, Abraham tidak berniat untuk meminta tempat itu untuk bagi dirinya sendiri. Bahkan setelah dia tahu bahwa Lot mau mengambil lembah Yordan, maka dia pergi ke arah bukit, ke arah Kanaan. Ya, artinya bertolak belakang dari tempat yang sudah ditetapkan Lot. Karena apa? Karena yang pertama bahwa Abraham tidak suka dengan konflik. Ya. Jadi Abraham ini adalah orang yang sangat damai. Abraham ini adalah orang yang menjaga kekeluargaan juga. Ya, dia tidak mau karena kekayaannya menjadi permusuhan dengan Lot. Bahkan waktu Lot memberikan atau meminta tempat yang lebih baik, dia menyingkir ke tempat yang lain. Nah, yang menarik di kejadian itu, suatu Abraham pergi ke daerah yang lebih ke sisi yang lain daripada yang dipilih oleh Lot. Justru di sana Abraham berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya mau bilang kepada kita bahwa Abraham, dia
tidak melihat bahwa tempat itu diberkati secara kasat mata, tetapi imannya begitu kuat bahwa dia percaya kemanapun dia akan pindah, maka Tuhan akan menyertai dia. Dan itu terbukti setelah dia pergi, justru Tuhan berbicara kepada dia di tempat yang baru ini. Ya. Jadi halnya sangat berbeda dengan Lot yang sangat duniawi, ya, kalau kita mau pakai istilah sekarang, yang sangat duniawi, di mana Abraham ini sangat rohani. Ya. Dia percaya penyertaan Tuhan bukan dari tempat yang dia lihat, tetapi dia yakin percaya kemanapun dia pergi, di situ ada Tuhan. Kalau Lot, dia mengambil suatu tempat berdasarkan logika pemikirannya, karena dia melihat tempat itu begitu basah dan menarik, dan di sana juga ada kota-kota yang bagus menurut dia, maka dia lebih pilih tinggal di sana. Nah, yang ketiga juga kalau kita baca bahwa Abram ini punya suatu hal yang selalu saya bilang dia luar biasa. Kalau kita lihat di ayat 18 Kejadian 13 dikatakan demikian. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Yang selalu tidak pernah ketinggalan dari Abraham adalah membuat mesbah. Baik dia kemana, baik dia berjalan di mana saja, dia berhenti di mana saja, maka di situ dia mendirikan mesbah. Mesbah itu memiliki arti adalah hubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau dia pun pergi ke suatu tempat, dia tidak mau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jadi hal yang menarik dari Abraham, saya boleh simpulkan dari Kejadian 13 ini adalah yang pertama bahwa Abraham suka damai. Dia tidak mau berkonflik. Dia pun kalau kaya, dia maunya kayanya itu tidak karena konflik. Dia maunya itu diberkati karena di dalam damai. Kelihatannya dia bodoh. Maka dia pindah ke mana namanya? Ke daerah yang lebih sepi. Tetapi ternyata yang kedua, dia adalah orang yang percaya penyertaan Tuhan. Dia tidak melihat tempat bagus atau jelek, tetapi dia tahu dimanapun dia berada, kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, tempat itu akan menjadi bagus. Sering dari kita berpikir dengan logika kita, tetapi Abraham tidak berpikir demikian. Dan yang berikutnya lagi adalah bahwa Abraham tetap setia membangun mesbah. Selalu dia membuat mesbah. Mesbah itu adalah tempat diberikannya semacam korban bakaran, ya. Kalau dikorbankan sebuah ternak baru dibakar, itu asapnya itu adalah semacam untuk penyembahan kepada Tuhan yang di surga. Dia selalu membuat itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ada di suatu tempat, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia selalu membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kita bisa belajar hari ini adalah bahwa bagaimana sebagai umat Tuhan yang pasti kita rindu mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi kita bisa belajar bagaimana sikap hati Abraham yang menjauhi konflik, menjauhi masalah, mengasihi saudara. Dia sangat tahu Mazmur 133 katakan bahwa saudara itu harus saling mengasihi. Dan dia percaya dimanapun, kapanpun, selama dia beserta dengan Tuhan, atau Tuhan ada dalam penyertaan hidupnya, maka rezekinya tidak akan tumpul, bahkan lebih baik lagi. Nah, ada firman Tuhan yang akan saya bagi kepada kita. Di dalam Tuhan Yesus sendiri berbicara dalam Matius 5 ayat 9. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Abraham sudah lebih tahu firman ini. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar memiliki damai dengan siapapun. Yang kedua ditulis dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7.
Begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini seperti kita bisa melihat Lot, bahwa dia adalah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin juga dia hatinya jauh dari Tuhan. Karena dibilang dalam firman ini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kita tahu cerita Lot berakhir bahwa hartanya hilang. Suatu Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Semua aset milik Lot, bahkan istrinya pun harus dia tinggalkan. Sepertinya sia-sia semua yang sudah dia kumpulkan selama ini. Tetapi dalam firman ini dikatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saya tambahkan kata hanya, karena memang hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini inspirasi dari Abraham yang bisa kita lihat, di mana dia mengandalkan Tuhan, walaupun tempat tidak menjadi masalah sama dia, karena dia tahu selama dia membangun mezbah bagi Tuhan, maka berkat berlimpah selalu ada. Mezbah cerita bahwa dia berbakti, dia menghormati Allah, dan seperti firman ini bilang bahwa dia mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Semoga kiranya berkat atas Abraham terjadi kepada kita juga. Tapi perhatikan sikap hidup kita. Kita belajar dari Abraham. Tuhan memberkati.